Oke, untuk PH bab 4 untuk perbaikan kelas 9 mewakili kelas 9B. Perhatikan untuk materi bab 4 yang jadikan PH ini bab 4 sub A ya, tentang perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ini yang pertama, informasi terkait ada Syafruddin Prawira Negara, itu presiden, pernah menjabat sebagai presiden sementara ya. Lalu ada berlangsung di Bukit Tinggi, tujuannya mempertahankan keberadaan pemerintah RI. Ini adalah PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Lalu ini yang kedua, yaitu perundingan yang paling pertama, ya, perundingan awal dengan Belanda, yaitu ada Linggarjati. Lalu berikutnya DITII. Itu latar belakang DITII apa sih? DITII kepanjangannya adalah Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Berarti latar belakangnya adalah ingin membentuk negara Islam dengan hukum yang berlandaskan hukum agama Islam. Dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan negara, ada ini pemberontakan PKI. Latar belakang PKI adalah ingin mendirikan negara Soviet komunis ya, Republik Indonesia yang berideologikan komunis. Next, latar belakang kembalinya menjadi NKRI. Apa sih latar belakangnya? Yaitu dari masyarakatnya sendiri ya, menolak, banyak golongan masyarakat menolak bentuk negara serikat. Lalu Rengas Dengklok, nih peristiwa penculikan Soekarno ya, membawa Soekarno ke Rengas Dengklok. Manfaatnya adalah disepakatinya pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Ini kan ada beda pendapat tuh antara golongan muda dengan golongan tua. Terus yang berperan perempuan ya, yang berperan dalam pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih, ada SK Trimurti. 23 Maret ada pembakaran kota Bandung. Ini tujuannya adalah agar sekutu tidak menguasai kota Bandung dan digunakan sebagai markas pertahanan. Lalu ada istilah di situ fixed boundaries. Konflik sekutu dengan Indonesia ada fixed boundaries. Ini ada di Medan. Ya. Lalu kembali menjadi ibu kota Republik juga Yogyakarta. Ini setelah diselenggarakannya perundingan Rumroyen ya. Jadi Rumroyen ini perundingan untuk mengembalikan ibu kota Republik dikuasai oleh Indonesia lagi, dan juga ada pengembalian pemimpin Indonesia yang diasingkan ke Sumatera. Kumpulan negara-negara dan daerah otonomi bentukan Belanda ya, adalah kumpulannya adalah atau organisasinya adalah namanya BFO, Bijeenkomst voor Overleg ya. Itu negara dan daerah otonomi buatan Belanda. Penyebab pertempuran 10 November, penyebabnya adalah tewasnya Brigjen Malabi. Jadi kalau Malabi ini tidak tewas, mungkin 10 November tidak terjadi perang besar-besaran. Tetapi karena tewasnya jenderalnya Sekutu, maka Sekutu melakukan ultimatum, langsung mencari pejuang Republik habis-habisan di Surabaya. Maka pecahlah perang 10 November. Ya, A jawabannya. Sidang PPKI tanggal 18, sidang pertama nih. Hasil sidang pertama yaitu ada di nomor 1 ya, KNIP membantu tugas presiden. Lalu nomor 4, presiden dan wakil presiden itu akhirnya terpilih. Dan yang terakhir pengesahan UUD 1945. Jadi 1, 4, dan 5. Peran-peran di atas dijalankan oleh siapa? Ada salah satu golongan tua, jadi golongan tua ya, menjadi penengah ketika golongan tua dan muda berdebat tentang proklamasi, menjadi tokoh yang berperan perumusan teks dan menjadi penasihat dalam PPKI. Ini dipegang oleh Ahmad Subarjo. Bahkan Ahmad Subarjo menengahi dengan mengorbankan atau mempertaruhkan nyawanya ya, ketika di Rengas Dengklok, ketika Soekarno-Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, berjanji kalau misalnya besok tidak ada proklamasi, maka nyawa Ahmad Subarjo lah taruhannya. Berikutnya yang tidak sesuai dengan pertempuran di Lengkong Tangerang. Itu yang A tuh, 25 Januari 45. Harusnya 1946 ya, karena 45 Indonesia belum proklamasi itu. Masih ada Jepang itu. Lanjut, pernyataan yang dampak positif ya. Nah, nomor 2 nih, konflik dengan Belanda selesai. Lalu 3, diakui kedaulatan kemerdekaan Indonesia. Lalu 6 ya,
Indonesia memulai pembangunan pemerintahan. Jadi 2, 3, dan 6. Nah, ini ada Sri Sultan Hamengkubuwono, tinggal angkanya berapa ya. Yang berperan ketika kemerdekaan Indonesia adalah Hamengkubuwono ke-9 ya. Lalu tujuan adanya serangan umum. Serangan umum 1 Maret dilaksanakan di Yogyakarta. Tujuannya adalah menunjukkan kepada dunia internasional kalau misalnya Indonesia masih kuat dan berjuang untuk kemerdekaannya. Nah, setelah serangan umum ini, dunia internasional tahu wah Indonesia masih berjuang. Setiap masyarakatnya tetap berkeinginan untuk mempertahankan kemerdekaan. Perundingan yang ada di lereng Gunung Ciremai. Wah, ini ya, di Gunung Ciremai, Jawa Barat, Kuningan ya. Ada perundingan Linggarjati. Lalu usaha Belanda menguasai kembali wilayah Indonesia dengan cara memecah belah kedaulatan. Dipecah belah kedaulatannya, persatuannya dipecah belah itu adalah membentuk negara-negara boneka. Nah, jadi kayak ada Sumatera Selatan, ada Kalimantan Barat, ada negara Indonesia Timur, ada negara Pasundan. Itu tujuannya untuk memecah belah kedaulatan dan persatuan. Ya. Jadi yang membentuk negara-negara boneka. Bukan pelaksanaan sidang PPKI yang bukan ya. Sidang ketiga membentuk BKR, betul. Sidang ketiga mengesahkan UUD. Nah, ini yang kurang tepat ya. Jadi sidang ketiga itu tidak mengesahkan UUD karena UUD 1945 disahkannya ketika sidang pertama. Jadi jawabannya yang B tadi. Yang nomor 3, yang C dan yang D betul ya. Jawabannya masuk. Yang bukanlah yang B. Kedatangan pasukan sekutu pada akhirnya disambut oleh perlawanan oleh rakyat Indonesia. Kenapa? Karena sekutu membawa pasukan Nica. Ya, karena sekutu bersama-sama Nica. Orang Indonesia benci banget sama Nica. Nica itu Belanda. Ya, Indonesia itu anti Belanda banget. Sekutu datang ke Indonesia bawa-bawa Belanda. Padahal ketika Jepang masuk, Belanda udah peringis-peringis, itu udah kalah dari Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia harus berhadapan dengan negara mana saja? Ada Jepang, ada Belanda, dan ada sekutu. Next, urutan kronologi ya. Diawali dari 1, pasti golongan muda mendesak Soekarno untuk segera proklamasi setelah mengetahui kalau Jepang menyerah tanpa syarat ya, nomor 1. Lalu yang kedua itu dibawa dulu ke Rengas Dengklok ya, lalu dijemput Ahmad Subarjo tadi sebagai penengah, lalu menuju rumah Laksamana Maeda, setelah itu pembacaan teks proklamasi. Jadi jawabannya adalah yang D. Terakhir, urutan kronologi yang benar ya. Yang benar diawali dari janji kemerdekaan dulu ya, janji kemerdekaan. Setelah itu ada sidang menghasilkan Piagam Jakarta ya, 22 Juni 1945. Lalu BPUPKI digantikan PPKI ya, 7 Agustus itu. Terus berikutnya nomor 5, Soekarno dan Muhammad Hatta pergi ke Dalat. Itu 10, tidak salah, 10 Agustus. Setelah itu proklamasi ya, terakhir proklamasi kemerdekaan. Jadi jawabannya 2, 4, 1, 2, 4, 1, 5, dan 3 ya, jawabannya yang A. Oke, seperti itu untuk pembahasan. Semoga bisa diperbaiki PH-nya. Terima kasih.